Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak terkasih, tiba saatnya kita berada di dalam rumpun pemberitaan firman Tuhan saat ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, di malam yang indah pada saat ini, terima kasih untuk setiap peristiwa iman yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Dan secara khusus pada kesempatan saat ini juga Bapa, kami meninggalkan segala aktivitas kami untuk sementara waktu, karena kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bimbinglah dan tuntunlah kami, agar kami dapat mengerti dan memahami akan maksud firman Tuhan sebagai pedoman kami dalam menjalani hari lepas hari. Bersabdalah karena kami telah sedia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak terkasih, dipersilakan berdiri. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 20 pada ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-12. Kisah Para Rasul 20 pada ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita sekalian sesuai dengan perenungan Sabda Bina Umat pada saat ini pada ayatnya yang ke-12 saja. Firman Tuhan menyatakan, sementara itu mereka menghantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikian pembacaan Alkitab saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang akan mendengar dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam untuk kita sekalian. Harapannya pada kesempatan saat ini kita semua dalam keadaan sehat serta berbahagia. Sehat karena boleh menyaksikan kebaikan Allah atas hari baru, dan bahagia boleh memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Oktober. Sekalipun di bulan Oktober ini Bapak, Ibu, Saudara terkasih dan juga anak-anak sekalian, kita masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang menjadi tantangan kita sekalian untuk tetap setia dalam menghadapinya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ada sepenggal syair atau untaian kata yang menyatakan demikian. Aku berhenti di sana, kamu jalanlah terus. Aku akan tetap di sini, kamu melesatlah jauh. Aku akan selalu ada di sini, kamu terbanglah tinggi. Tidak usah mengambil waktu untuk mengabariku tentang kisahmu. Akan selalu ada orang yang menceritakannya untukku. Tidak usah mengirimkan tanda kasih bukti suksesmu. Cukup karyamu kulihat dalam mereka yang dipulihkan dan dikuatkan. Tidak perlu bersusah payah mencari aku, karena aku akan dengan mudah melihat kinerjamu. Tidak penting namaku disebut dalam sambutan, karena Dia yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadaku. Demikian sepenggal untaian kata dari salah seorang pendeta ketika ia sedang menyampaikan amanat pengutusan dalam ibadah penutupan kegiatan evaluasi vikaris dan mentor tahun pertama beberapa waktu yang lalu. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dan juga anak-anak sekalian, di mana untaian kata tersebut hendak menjelaskan kepada kita bahwa setiap pribadi diutus oleh Tuhan Yesus untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan setia serta taat, yang dilihat dari tindakan, bukan perkataan. Dan hal demikianlah telah dialami oleh Paulus ketika ia sedang berada di Makedonia, sebelum ia melanjutkan kembara pelayanannya di Miletus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dan juga anak-anak sekalian, pembacaan Alkitab kita pada saat ini yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 pada ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-12 ini merupakan kelanjutan dari perenungan firman Tuhan
pada ibadah hari Minggu kemarin, di mana pembacaan Alkitab kita pada saat ini juga mengisahkan tentang perjalanan kehidupan Paulus ketika ia telah menyelesaikan akan tugas serta tanggung jawabnya selama ia berada di Efesus untuk memberitakan Injil. Bukan hanya memberitakan Injil saja Bapak Ibu Saudara terkasih, tetapi Paulus juga memberikan pengajaran tentang Roh Kudus dan juga kerajaan Allah. Yang kemudian Paulus ini melanjutkan perjalanannya ke Makedonia. Namun sebelum ia berangkat menuju Makedonia, Bapak Ibu Saudara terkasih dan juga anak-anak, Paulus mendengar bahwa ada keributan yang terjadi di sana akibat tingkah laku dari Demetrius yang adalah seorang tukang perak sedang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Tidak lama kemudian Paulus menyuruh Timotius dan juga Erastus ini untuk pergi terlebih dahulu menuju Makedonia, melihat situasi serta kondisi yang terjadi di sana. Sekalipun suasana semakin mencekam Bapak Ibu Saudara terkasih, Paulus hendak ke sana. Namun apa yang terjadi? Paulus tidak diberikan izin oleh murid-muridnya. Hingga akhirnya Bapak Ibu Saudara terkasih, suasana kembali reda. Dan akhirnya setelah situasi dan kondisi dinyatakan aman, maka Paulus memanggil para muridnya untuk meneguhkan dan menguatkan hati para murid-muridnya, yang kemudian Paulus ini pergi menuju Makedonia. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara terkasih, Paulus tidak hanya meneguhkan dan menguatkan hati para muridnya, tetapi Paulus juga memberikan penguatan kepada masyarakat yang ada di sana. Sekalipun hanya sebentar, tetapi Paulus memberikan dampak positif bagi kehidupan orang-orang di sana. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara terkasih dan juga anak-anak sekalian, setelah tragedi di Makedonia, maka kini Paulus harus melaksanakan kembali kembara pelayanannya di Miletus. Dan sebelum tiba di Miletus, Bapak Ibu Saudara terkasih dan juga anak-anak, Paulus ini singgah sejenak untuk bertemu dengan sanak saudara-saudaranya di Troas. Dan di Troas inilah Bapak Ibu Saudara terkasih, Paulus tidak hanya melakukan percakapan yang hangat kepada saudara-saudaranya, tetapi Paulus juga memanfaatkan waktu selama 7 hari untuk memberitakan kebaikan Allah. Namun dalam pembacaan Alkitab saat ini hanya menceritakan 1 hari, gitu. 1 hari sebelum kepergiannya. Dan hal tersebut Bapak Ibu Saudara terkasih dan juga anak-anak, ini merupakan hal yang menjadi luar biasa, di mana detik-detik perpisahannya itu Paulus gunakan untuk mengisi hal-hal yang bermanfaat. Sekalipun Paulus di Troas ini tidak lama, namun di balik percakapannya yang hangat bersama dengan saudara-saudaranya ini, Paulus sangat menghibur dirinya dan juga menghibur saudara-saudaranya. Pertanyaannya, apa yang Paulus lakukan karena dia bisa menghibur? Jawabannya ada 2, yaitu Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak sekalian dapat memperhatikan pada ayatnya yang ke-7 dan pada ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Kita perhatikan pada ayatnya yang ke-7, di mana dalam ayat tersebut Bapak Ibu Saudara terkasih dan juga anak-anak sekalian, dalam ayat tersebut hendak menjelaskan bahwa percakapan yang dibangun antara Paulus bersama dengan saudara-saudaranya sejak malam hari itu sangat menguatkan dan meneguhkan hati saudara-saudaranya, sekalipun akan ditinggal oleh Paulus untuk melanjutkan pelayanannya.
Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, pada ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-10, kita dapat memperhatikan bersama di mana dalam ayat tersebut hendak menjelaskan bahwa percakapan sampai pada malam hari ini membuat salah seorang anak muda yang bernama Eutikus itu mengantuk. Hingga akhirnya Eutikus ini terjatuh dari jendela lantai 3. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara terkasih? Sekalipun Eutikus dianggap telah mati, tetapi ketika Paulus mendekati Eutikus dan merebahkan dirinya dan mendekap pemuda tersebut, Paulus berkata, ia masih hidup, ia masih berada. Dan di situ ada suatu kebaikan Allah, dan disitulah ada suatu mujizat yang Allah berikan dalam kehidupan Paulus. Akhirnya Bapak Ibu Saudara terkasih, dari kisah yang dialami oleh Paulus terhadap peristiwa yang dialaminya, ada suatu ungkapan syukur bahwa tugas dan tanggung jawab yang ia jalani, yang ia laksanakan dengan taat dan setia ini mendatangkan berkat, sukacita, serta damai sejahtera terhadap orang-orang yang pernah Paulus jumpai. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara terkasih dan juga anak-anak sekalian, perpisahan yang dialami oleh Paulus ini merupakan perpisahan yang indah. Mengapa demikian dikatakan perpisahan yang indah? Karena di dalamnya Bapak Ibu Saudara terkasih, kita menemukan perjumpaan yang berkualitas dan saling menguatkan. Yaitu ketika Paulus memberikan pengajaran, ketika dia sedang berbincang dengan sanak saudaranya, dan di dalamnya itu saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Demikiannya hal dalam kehidupan kita. Ketika kita sedang berkumpul satu dengan yang lainnya bersama dengan sanak saudara kita, itu merupakan suatu perjumpaan yang bisa memberikan dampak positif. Dan kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya, bukan saling menjatuhkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dan juga anak-anak sekalian, dengan demikian pesan firman Tuhan pada saat ini sebagai pedoman sehari-hari kita, terutama dalam konteks kehidupan keluarga kita sebagai keluarga Kristiani, yaitu pesannya ialah marilah kita bersama-sama belajar dari kisah perjalanan kehidupan yang dialami oleh Paulus atas setiap langkah kehidupan yang sedang ia jalani. Sekalipun dalam perjalanan kembara pelayanannya yang dilaksanakan menemukan rintangan dan tantangan, namun Paulus tetap bersukacita, dan malah Paulus bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kisah yang dialami oleh Paulus ini juga Bapak Ibu Saudara terkasih, hendaknya juga terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Terutama dalam konteks kehidupan kita, di mana kita hidup bermasyarakat, hidup berumah tangga, hidup bertetangga, dan lain sebagainya. Dan menjadi perenungan kita bersama, apakah keluarga kita telah menjadi keluarga yang menghibur, atau malah kebalikannya, menjadi keluarga yang mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati sesama. Dan itu menjadi perenungan kita bersama. Selamat merenungkan akan setiap perjalanan kehidupan ini. Selamat melanjutkan kembara pelayanan yang diajarkan oleh Paulus bagi kehidupan keluarga kita dan juga bagi kehidupan masyarakat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dan juga anak-anak sekalian, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita dalam setiap langkah kehidupan kami. Terangilah dalam kehidupan kami Bapa, sekalipun dalam perjalanan kehidupan kami sering menemui rintangan dan tantangan. Kami sering menemui gelombang-gelombang kehidupan yang sering datang silih berganti. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa di balik itu semua,
merupakan anugerah yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami, baik secara pribadi dan juga bersama dengan anggota keluarga yang kami kasihi dan kami cintai. Bapa, kami boleh mengucap syukur atas setiap peristiwa iman yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan secara khusus kami boleh memasuki minggu kerja yang baru pada kesempatan saat ini. Dan di dalamnya kami boleh menceritakan akan kebaikan Allah, menceritakan akan kebaikan Kristus dalam kehidupan kami kepada anak-anak kami. Dan kami boleh menerima berkat jasmani dan rohani, sehingga kami boleh memberikan kembali berkat jasmani dan rohani tersebut dalam hidup kami, baik dalam hidup berkeluarga dan hidup bermasyarakat. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah menuntun segala aktivitas kami pada kesempatan saat ini, baik dari pagi hari sampai dengan pada saat ini. Dan harapannya aktivitas pada saat ini Bapa boleh menjadikan kami kuat, boleh menjadikan kami membawa berkat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, kami boleh bersuka cita karena Engkau telah menghantarkan kami untuk memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Oktober. Dan kami masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Kami memohon hikmat dan tuntunan dari-Mu Bapa, agar kami boleh melewati masa pandemi COVID-19 ini dengan setia, dengan taat sesuai dengan yang diajarkan oleh Paulus pada hari ini. Bapa, malam telah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Hantarkanlah kami untuk memasuki malam yang penuh dengan misteri ini. Dan kami tidak ketahui apa yang akan terjadi setelah kami melaksanakan ibadah saat ini. Kami menyerahkan semua segala keraguan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan hantarkanlah kami untuk memulai segala aktivitas kami yang baru pada esok hari. Ada begitu banyak harapan yang tidak kami ketahui, tetapi bersama Engkau Bapa, kami boleh menikmati akan harapan tersebut. Kami boleh menikmati akan berkat jasmani dan rohani pada esok hari. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.